Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan seputar aliran linguistik Bloomfield. Izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri kami. Saya Nadila Syafitri Harahap dan teman saya Indania Nenggolan. Kami berdua dari kelas Sastra Indonesia B, Stambuk 2022. Jadi itu menurut kami aliran linguistik Bloomfield itu merupakan suatu kumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat tutur atau speech community. Ujaran inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bagian-bagiannya. Dengan demikian, yang menjadi objek kajian adalah bahasa-bahasa yang masih ada di masyarakat pemakaiannya dan bukan bahasa yang mati. Lalu bahasa adalah sekumpulan data yang dimana data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri dari potongan-potongan perilaku yang disusun secara linear. Bloomfield menganggap tidak mungkin menemukan pola-pola dalam beberapa bahasa yang berlaku pula dalam bahasa lain. Dalam hubungannya dengan teori bahasa, Bloomfield memandang bahwa bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda berupa unsur-unsur vokal atau bunyi yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah sebuah kesatuan isyarat yang dibentuk oleh fonem-fonem. Contohnya, pukul adalah bentuk. Memukul bentuk ujaran. PE adalah bentuk bukan ujaran. Pukul terdiri atas 4 fonem, yaitu P, U, K, U, dan L. Ada 2 macam bentuk, yaitu bentuk bebas dan bentuk terikat. Bentuk bebas atau free form adalah bentuk yang dapat diujarkan sendiri. Sedangkan bentuk terikat atau bound form adalah bentuk linguistik yang tidak dapat diujarkan sendirian, seperti bentuk P, E pada kata pemukul dan bentuk an pada pukulan. Selain mengenal bentuk bebas dan terikat, dikenal pula istilah seperti morfem, kata dan kalimat. Morfem adalah satuan atau unit terkecil yang mempunyai makna dari bentuk leksikon. Contohnya dalam kalimat amat, menerima hadiah. Terdapat morfem yaitu amat, terus ada terima dan hadiah. Ada frase adalah unit yang tidak minimum yang terdiri dari 2 bentuk bebas atau lebih. Contohnya dalam kalimat adik saya sudah mandi. Terdapat 2 buah frase, yaitu frase adik saya dan frase sudah mandi. Bloomfield berpendapat bahwa perbuatan ucapan adalah suatu bentuk tingkah laku. Kedua, dijelaskan dari segi corak rangsangan dan tindak balas. Ucapan-ucapan adalah tindak balas kepada rangsang luar dan juga perganti rangsangan untuk jawaban pengganti yang lain. Yang ketiga, Jack dan Jill story. Jill lapar dan setengah ototnya berkonsentrasi dan beberapa liang merembaskan. Ia melihat epal merah di atas pokok atau ombak cahaya yang tercermin dari epal merah yang menyerang matanya. Ia meminta Jack untuk mengambil epal. Yang keempat berpendapat bahwa behavioris menyatakan bahwa bahasa memperbolehkan seseorang membuat reaksi sebagai tindak balas kepada rangsangan orang lainnya. Leonard Bloomfield pada tahun 1887 sampai 1949 seorang tokoh linguistik Amerika. Sebelum mengikuti aliran behaviorisme dari Waston dan Weiss adalah seorang penganut paham mentalisme yang sejalan dengan teori psikologi Wundt. Kemudian beliau menentang mentalisme dan mengikuti aliran perilaku atau behaviorisme. Disebut aliran Bloomfield karena bermula dari gagasan Bloomfield. Disebut aliran taksonomi karena aliran ini menganalisis dan mengklarifikasi unsur-unsur bahasa berdasarkan hubungan hierarkinya. Aliran Bloomfield yang kemudian lebih terkenal dengan aliran struktural ini berkembang terus, bahkan bercabang dengan menghasilkan aliran baru yang disebut
Takmemik memandang bahasa yang dapat dipisahkan dari kebudayaan sebagai konteks tingkah laku manusia. Takmemik memperhitungkan fonologi, morfologi, sintaksis, makna, dan konteks secara serentak. 2. Yaitu Bloomfield. Bloomfield menciptakan buku yaitu Language pada tahun 1933, konsep baru yang terdapat dalam linguistik. Bapak linguistik Bloomfield melahirkan aliran linguistik struktural, behavioristik, anti-mentalis. Selanjutnya, menurut Bloomfield itu, bahasa merupakan sekumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat tutur atau speech community. Ujaran inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bagian-bagiannya. Lalu, bagi Bloomfield, bahasa adalah sekumpulan data yang mungkin muncul dalam suatu masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran terdiri dari potongan-potongan perilaku atau taniat yang disusun secara linear. Aliran Leonardo Bloomfield atau strukturalis Amerika, yang pertama itu terdapat banyak bahasa Indian yang belum dijelaskan sehingga Bloomfield ingin menjelaskan. Yang kedua, mendasarkan pada fakta-fakta objektif yang dapat dicocokkan dengan kenyataan yang diamati. Dan yang ketiga, adanya hubungan yang baik antara linguis. Selanjutnya, aliran Bloomfield yang kemudian lebih terkenal dengan aliran struktural ini berkembang terus, bahkan bercabang dengan menghasilkan aliran baru yang disebut takmemik. Takmemik ini memandang bahasa tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan sebagai konteks tingkah laku manusia. Takmemik juga memperhitungkan fonologi, morfologi, sintaksis, makna, dan konteks secara serentak. Leonard Bloomfield dan strukturalis Amerika itu sikap Bloomfield yang menolak mentalistik sejalan dengan iklim falsafah yang berkembang pada masa itu, yaitu falsafah behaviorisme. Lalu antara linguis itu ada hubungan yang baik karena adanya The Linguist Society of America yang menerbitkan majalah Language, wadah untuk melaporkan hasil kerja mereka. Aliran ini sering disebut sebagai aliran taksonomi karena aliran ini menganalisis dan mengklarifikasikan unsur-unsur bahasa berdasarkan hubungan interaksi. Lalu, teori atau aliran Bloomfield stratifikasi, di mana Leonard Bloomfield ini salah seorang ahli bahasa Amerika yang paling besar sumbangannya dalam menyebarluaskan prinsip-prinsip dan metode-metode yang biasa disebut strukturalisme Amerika. Dalam menyebarkan pengaruhnya, ia agak berbeda dari dua orang pelopor aliran strukturalisme Amerika yang terdahulu yaitu F. Bose dan Sapir. Bloomfield sangat berkeinginan mengilmiahkan linguistik. Keinginan tersebut membawanya masuk ke kelompok empirisme, khususnya psikologi behaviorisme. Penelitiannya tentang bahasa Indian Amerika sangat terkenal dan memberikan pengaruh yang sangat besar. Ide-idenya disalurkan melalui tulisan dalam sebuah jurnal mengenai masyarakat linguis Amerika yang bernama Language. Melalui bahasa itu pula, ia berusaha menjelaskan pendiriannya terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan metode. Selanjutnya yaitu ada konsep fonem. Kaum struktural Amerika berupaya keras menemukan sistem yang menyeluruh dan dapat berdiri sendiri. Fenomena kebahasaan yang tidak dapat dijelaskan secara objektif berarti dinyatakan secara fisik. Ujaran berpendapat perhatian yang istimewa karena bunyi-bunyi ujaran merupakan fonem yang paling mudah diamati langsung. Pendekatan struktural berpendapat bahwa bahasa sebenarnya terdiri atas unsur-unsur fonem yang juga terdiri atas urutan-urutan fonem, walau dalam level yang berbeda. Menurut Al-Waislah tahun 1993 dalam bukunya halaman 4. Dalam buku Language, Bloomfield mempunyai pendapat yang bertentangan dengan Sapir. Sapir berpendapat bahwa fonem sebagai satuan psikologi, tetapi Bloomfield berpendapat fonem
fonem merupakan satuan behavioral. Bloomfield dalam pengikutnya melakukan penelitian atas dasar struktur bahasa yang terdiri, karena itu merupakan disebut kaum strukturalisme dan pandangannya disebut strukturalis. Aliran Bloomfield termasuk ke dalam aliran ilmu bahasa struktural dan ilmu bahasa deskriptif. Aliran ini juga disebut dengan aliran empiris dan aliran behavioris atau aliran mekanistis. Dasar pandangan ini terdiri atas yang pertama, ada bahasa adalah ujaran atau bukan tulisan. Yang kedua, bahasa merupakan serangkaian kebiasaan. Yang ketiga, ajarkanlah bahasa, bukan tentang bahasanya. Yang keempat, ada bahasa adalah apa-apa yang diucapkan atau dikatakan oleh penuturnya atau native speaker, bukan apa yang seharusnya diujarkan oleh seseorang. Demikian dikatakan seperti. Yang kelima, ternyata tidak ada satu bahasa yang persis sama dengan bahasa lainnya. Sekian dari penampilan kami seputar aliran linguistik Bloomfield. Saya Nadila dan teman saya Indah Neneng Bulan. Kami memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan mengenai aliran Bloomfield ini. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.